Oke, ketemu kembali channel Hobi Pontar Manado. Video kali ini saya akan mereview produk Pro Audio bagi pencinta audio, tentunya yang hobi audio. Apa itu? Yaitu dia barang pengganti equalizer, pengganti pengaman, proteksi limiter, prosesor yang lainnya. Apa itu? Itu biasa disebut DLMS, Digital Loudspeaker Management. Ikuti video seterusnya, jangan skip. Oke, teman-teman, ini barangnya. Kita unboxing sama-sama. Ini yang kita akan review LMS dari Asley. Kenapa Asley? Asley itu LMS yang sangat merakyat, banyak dipakai sepanjang 2019 sampai 2020. Ini LMS ini paling banyak dipakai untuk daerah Sulawesi Utara. LMS ini cukup terjangkau, jadi buat teman-teman yang mau membeli LMS nanti, nonton video ini sampai habis. Jadi saya akan kupas tuntas dari segi input output, apa saja di dalam, akurasinya seberapa akurat, kita uji pakai Smart Live. Jadi teman-teman baru bisa menentukan pilihan daripada pakai LMS palsu, ya nggak? Tidak akan akurat. Contoh kecil pada produk imitasi, kita kasih masuk sinyal 100, itu keluarnya tidak 100, bahkan lebih, bahkan kurang. Kebayang nggak kalau lebih? Kalau lebih itu kan berarti masuk 100, keluarnya 120, berarti cepat clipping. Apa yang terjadi kalau dia clipping? Pasti suaranya distorsi, rusak. Oke, itu saja sekilas intronya. Jadi kita unboxing sama-sama apa saja di dalamnya. Penutup cukup safety, aman. Nah, di dalam paket dia ada kartu garansi resminya ya, kartu garansi resmi dari produk Asley Pro Audio. Nanti tinggal diisi. Terus di sini ada CD driver. Ini di sini ada buku manual juga, ada juga software remote. Jadi kita bisa setting LMS ini menggunakan laptop, nanti saya praktekkan. Terus di sini ada buku manual, yaitu udah standar Indonesia. Berarti produk ini udah resmi di Indonesia. Ya. Jadi di sini bahasa Indonesia, kalau baca banyak loh. Banyak nih. Jadi teman-teman kalau beli baca dulu sebelum digunakan. Oke, next, lanjut. Nah, di sini kita mendapatkan kabel listrik. Oke, kabel listriknya mantap tuh, tebal. Kalau bahasa Manado gros. Oke, kabel USB untuk kontrol PC atau laptop. Nah, terus unitnya sendiri packing baik sih, aman. Oke, kita buka langsung. Lama-lama. Oke. Di sini di bodi atasnya tertulis Asley. Oke. Materialnya bro, ya full metal. Tombolnya juga rigid. Nggak ada yang rasa goyang atau kayak patah-patah gitu. Bayangkan kan LMS murah itu, ya, tombolnya itu gampang jebol ke dalam. Itu beberapa kali kasus kita temukan begitu. Nah, di sini belakangnya on off. Terus ada pengaman sekring untuk bagian listrik. Di sini bagian sini ini bisa dibuka, ada sudut cadang listrik juga. Nah, terus di sini input AB ya, bisa disebut input LR juga bisa. Nah, di sini ada outputnya, output 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kita bisa preset, kita bisa buat sebebas mungkin, mau full range semua, mau subwoofer semua, mau 3-way, misalnya high, mid, low. Jadi ini saya bilang nih, LMS ini benar-benar mantap. Kenapa? Karena dia punya output independen. Beda dengan LMS yang lainnya, input dia belum independen. Jadi dia mengikat 1 dengan 3 misalnya, 2 dengan 4, 2 dengan 5, mungkin 4 dengan 6. Jadi dia nggak bisa dipisah.
Jadi ini udah desain low, nggak bisa dijadikan apa-apa lagi. Nah itu, ini benar-benar top, independen. Oke, cukup jelas. Oke, ini ada satu lagi. Ini kalau di depan, ini kita koneksinya USB ya. Jadi ke laptop. Jadi kita kontrolnya hanya sepanjang kabel USB yang 2-3 meter saja. Jadi cukup terbatas. Kalau LMS-nya berada di panggung itu bagaimana? Nah itu kan masalah. Berarti kita harus ke panggung. Nah dia ngasih alternatif yaitu koneksi RS485. Di sini menggunakan konektor yang familiar yaitu XLR. Jadi kita bisa pakai jaringan atau kabel snackable pada rangkaian. Kalau misalnya di FOH ke panggung pasti kan ada snackable. Jadi kita bisa gunakan jalur snackable. Jadi dia ada modul lagi. Ini dijual terpisah. Jadi kalau untuk jarak jauh via snackable kita harus punya pertama ini yang mahal. Ini made in UK. Made in UK ini mahal nih, hampir 5 juta. Jadi ini yang masuk ke LMS via snackable ya. Ini yang ke laptop. Jadi ini bisa panjang sampai 200 meter juga PP. Out in. Jadi aman. Nah, ini yang baru, model baru. Nah, ini tidak terlalu mahal. Ini sama sih cara kerjanya kurang lebih. Tapi ini kan lebih multi. Dia bisa berubah pinnya mau dijadikan mode apa. Bukan saja RS, bisa mode lainnya. Nah, kalau ini RS doang. Yang untuk yang khusus LMS seperti begini. Nah, ini harganya nggak terlalu mahal. Listnya sendiri 1 juta sedikit, nanti ada diskon khusus. Oke, nanti kita tes pakai ini dengan kabel USB. Lanjut, kita nyalakan sistemnya, kita beresin dulu. Oke, teman-teman, ini barangnya udah saya buka. Seperti apa fisiknya? Yang pasti kalau teman-teman pertama kali pegang itu akan ngerasa ini kesannya kokoh karena dia full metal, material tebal. Ya, sini juga ada mereknya Asley. Nah, di sini saya harus kasih lihat dari belakang dulu, nanti ke depan. Colokan listrik, on off di sini, ada proteksi sekring di sini. Ini input AB ya kan, segelnya ya kan. Ini LR bisa, AB bisa, terserah. Jadi ini LMS independen. Jadi kita bisa ciptakan atau kita bisa desain outputnya sebagai apa dan seterusnya. Jadi tidak mengikat seperti LMS yang tidak independen. Misalnya yang tidak independen 1 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6 begitu, nggak bisa dipisah. Nah itu LMS yang belum independen istilahnya. Itu biasanya fiturnya sedikit, seperti EQW juga terbatas, PEQ cuma berapa 5, ekualisasinya juga lompat-lompat. Misalnya ada lompat-lompat maksudnya gini, dari 1000 1K 1000 kan pasti 1001. Nah itu pasti disebut akurat. 1000, 1001, 1002, 1003. Nah kalau yang LMS yang belum begitu akurat biasanya dia 1000 langsung 1500, 1500, 1000 berapa dan seterusnya. Jadi dia ada lompatan frekuensi yang cukup ekstrim. Dari depan keren, pokoknya rasanya itu rigid,
Tombol-tombolnya juga rasa kokoh. Jadi untuk LMS yang harganya terjangkau, nanti tinggal mampir, harga khusus ada. Ini bener-bener worth it, bener-bener bagus sekali, kualitasnya bagus dari finishingnya, cara buatnya, materialnya bagus. Tinggal dalamnya seperti apa, akurat atau tidak, nanti kita uji lewat software lagi, program lagi. Smart Life mungkin sudah tidak asing buat teman-teman pengguna software tuning sederhana dari Smart Life. Jadi kita akan uji nanti, kita kasih sinyal 100 misalnya, atau 3 LED, apakah inputnya 3 LED, outputnya apakah 3 LED. Jadi kalau LMS yang akurat itu standarnya itu dikasih sinyal 100, itu harus keluar 100 itu tanpa diproses. Jangan ada penambahan, jangan ada pengurangan. Itu LMS polos tanpa disetting, itu udah cukup akurat kalau udah seperti itu. Nah, habis itu kita coba EQ-nya, kita coba parameter EQ-nya ada berapa banyak, nanti kita coba di input ada berapa banyak, di output ada berapa banyak, dan juga kita akan coba filter crossover-nya ada berapa banyak, apakah benar akurat, kita akan uji. Nanti teman-teman lihat. Mari kita lanjut. Oke, kita akan uji. Ini dari sound card, output masuk ke channel input. Dari output sound card masuk ke channel input. Nanti ini dikasih sinyal, baru dikeluarkan lagi ke output 1, terus balik lagi ke sound card. Nanti kita baca apakah sinyalnya sama antara input dan output, kita baca akurasinya, itu poin pertama. Kedua, kita baru baca presisi, seberapa presisi frekuensinya di dalam. Contoh kalau 1000 Hz atau 1K yang saya turunkan 3 dB, apakah benar hasilnya di Smart Life nanti 1K benar-benar di tengah atau center di 1K yang turun 3 dB. Nanti kita tes lagi. Oke, tampilan standarnya default preset dia akan tertulis seperti begini, 2 in 6 out. Merek. Nah, di sini ada 3 tombol parameter, disingkat PM1, PM2, PM3 parameter. Ini sebagai navigator, bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah sebagai parameter 1. Ini kedua, parameter kedua bisa sebagai, kalau di equalizer, di parametrik dia sebagai bandwidth. Ini sebagai gain, ini pengubah frekuensi. Nanti kita tes semuanya. Ini kalau ngontrolnya nggak pakai laptop. Nah, terus di sini enter, escape. Ya, di sini menu-menunya, di sini buat lock. Ngunci LMS-nya di sini semuanya. Recall channel, save channel, dan sebagainya. Nah, di sini ada input, ada LED-nya sampai maksimal 15 dB. Ada kode clipping dan juga kompresor. Nah, di input. Jadi kalau di output dia nggak kompresor lagi, tapi dia tulis limiter di sini ya. Nah, nanti kita uji, kita masukin sinyal 3 LED, misalnya apakah di sini akan menghasilkan 3 LED juga. Oke. Nah, di sini ada tombol. Tombol ini sebagai mute dan juga sebagai edit. Kalau mau edit, cukup tekan sekali. Jadi sampai lampu biru menyala. Lampu biru menyala berarti edit A, B ini sama. Jadi saya ngedit, misalnya di sini tampilnya input 1. Harusnya kan keedit cuma input 1 gitu. Jadi karena ini lampunya kita udah nyalakan bersamaan, berarti edit 1, 2 ngikut gitu ya. Oke. Demikian juga dengan output sama ya. Jadi kalau mau mute, tinggal escape, keluar, tinggal tahan 2 detik kurang lebih. Nah, oke. Ini udah ke mute. Demikian juga outputnya ya. Kita coba ya, kita coba masuk ke dalam, kita install drivernya apa saja di dalam LMS ini.